Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Apakah sudah siap untuk mendengarkan materi kali ini? Oke, jadi materi kali ini ada dari kelompok 10, yaitu tentang manajemen keuangan pendidikan. Nah, dengan anggota sendiri yaitu saya, Rita Nurina Putri sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya yang nantinya akan menjelaskan materi lebih lanjut. Yang pertama yaitu ada Alivia Nur Fitri dengan NIM 2304834. Lalu ada Evi Sri Rahayu dengan NIM 2301538. Dan ada Nabilah Maudinah dengan NIM 2301281. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pematerian. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ada pengertian manajemen dan keuangan. Jadi, manajemen itu sendiri memiliki arti adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk keuangan itu sendiri memiliki arti yaitu ilmu dalam mengelola keuangan yang mempengaruhi kehidupan orang lain dalam suatu organisasi. Nah, jadi teman-teman, manajemen keuangan pendidikan atau bisa kita sebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dimana harapannya yaitu untuk mencapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang fungsi manajemen keuangan pendidikan. Fungsi manajemen keuangan pendidikan ada 6. 1. Perencanaan anggaran. Menyusun rencana anggaran tahunan yang mencakup semua kegiatan sekolah. Contohnya, menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS yang mencakup semua kebutuhan operasional sekolah seperti gaji guru dan pengadaan sarana prasarana. Kedua, pengadaan anggaran. Mengidentifikasi dan mengamankan sumber-sumber dana. Contohnya, dengan mengidentifikasi sumber dana dari pemerintah, orang tua siswa, dan donatur untuk mendukung kegiatan pendidikan. Ketiga, pendistribusian anggaran. Melakukan alokasi anggaran secara efektif untuk berbagai kebutuhan pendidikan, seperti mengalokasikan dana untuk kegiatan ekstrakurikuler, pemeliharaan gedung, dan pengadaan alat belajar. Keempat, pelaksanaan anggaran. Mengimplementasikan rencana anggaran dalam kegiatan operasional sekolah. Contohnya, dengan cara menjalankan program-program pendidikan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui, seperti melaksanakan pelatihan guru. 5. Pembukuan keuangan. Mencatat semua transaksi keuangan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya, menyusun laporan keuangan bulanan yang mencakup pemasukan dan pengeluaran sekolah. Keenam, pengawasan dan pertanggungjawaban. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana serta memberikan laporan keuangan kepada pihak terkait. Contohnya, melakukan audit internal untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yaitu materi tentang ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan. 1. Penyusunan anggaran atau budgeting. Proses merencanakan semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Contohnya dengan membuat anggaran tahunan berdasarkan proyeksi kebutuhan sekolah dan sumber pendanaan yang ada. Kedua, pembukuan atau accounting. Mengelola catatan keuangan yang akurat dan sistematis. Contohnya dengan mengelola catatan transaksi keuangan dan termasuk buku kas dan laporan keuangan. Ketiga, pemeriksaan atau auditing. Melakukan evaluasi atas laporan keuangan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap kebijakan. Contohnya, melakukan audit laporan keuangan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap anggaran. Keempat, pertanggungjawaban. Menyusun laporan keuangan yang transparan kepada stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa. Contohnya, dengan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Komite Sekolah.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada pemerintah. Jadi, dana yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran pendidikan seperti BOS atau bantuan operasional sekolah. Kemudian yang kedua itu orang tua siswa. Jadi, uang yang berasal dari orang tua siswa, misalnya iuran bulanan seperti SPP atau sumbangan untuk kegiatan sekolah. Kemudian yang ketiga itu masyarakat, bantuan untuk donasi yang diberikan oleh masyarakat umum, biasanya untuk mendukung pendidikan di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat itu dana dari alumni. Sumbangan yang diberikan oleh lulusan sekolah atau kita bisa sebut alumni sebagai bentuk dukungan mereka kepada sekolah. Kemudian yang kelima itu dana dari peserta kegiatan. Uang yang didapatkan dari partisipasi siswa atau masyarakat dalam kegiatan sekolah seperti lomba, bazar, atau acara lainnya. Dan yang keenam itu dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah, seperti pendapatan yang diperoleh usaha atau bisnis yang dikelola oleh sekolah seperti koperasi sekolah, kantin, atau produksi barang oleh siswa. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada transparansi. Jadi, keuangan pendidikan harus dikelola secara terbuka. Semua hal mulai dari mana sumber uangnya, bagaimana uang itu dipakai, hingga laporan penggunaan uang tersebut harus jelas dan bisa diketahui oleh pihak-pihak yang terkait. Kemudian yang kedua itu ada akuntabilitas. Jadi, penggunaan uang untuk pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, uang tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan bisa dijelaskan dengan jelas jika ada yang bertanya. Kemudian yang ketiga itu ada efektivitas. Itu artinya bagaimana memastikan semua tujuan yang direncanakan benar-benar tercapai. Misalnya, kalau sekolah punya tujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, maka uang yang dipakai harus benar-benar membantu siswa jadi lebih baik membaca, seperti membeli buku, mengadakan pelatihan guru, atau membuat perpustakaan. Kemudian yang keempat itu ada efisiensi. Nah, di sisi lain berarti bagaimana cara mencapai tujuan tadi dengan menggunakan sumber daya yang paling hemat. Misalnya, dana yang ada digunakan untuk hal yang penting. Tahap implementasi. 1. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, khususnya dalam hal penyediaan dana yang menunjang kegiatan pendidikan. Proses ini dimulai dengan rapat akhir tahun yang melibatkan kepala sekolah, dewan guru, komite sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Rapat bertujuan untuk menyusun rencana anggaran kegiatan sekolah yang menjadi acuan kebutuhan tenaga pendidik dan program lainnya. Dalam menghadapi keterbatasan dana, sekolah menggunakan skala prioritas untuk memastikan kebutuhan mendesak mendapatkan alokasi terlebih dahulu. Yang kedua, pelaksanaan keuangan. Sistem penerimaan dikelola oleh bendahara sekolah melalui sistem satu pintu, dengan pembukuan yang terstruktur dalam buku kas umum dan buku kas harian. Pengalokasian dana dibagi menjadi 70% untuk kegiatan kesiswaan dan 30% untuk pengembangan sumber daya manusia. Semua pengeluaran dilakukan berdasarkan kebutuhan program yang sudah direncanakan, dengan penanggung jawab dari berbagai bidang seperti kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Ketiga, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Pengawasan dilakukan melalui evaluasi rutin setiap triwulan atau 6 bulan sekali. Proses ini mencakup monitoring oleh kepala sekolah serta pengecekan eksternal oleh dinas pendidikan. Pertanggungjawaban keuangan dilakukan dengan menyusun laporan oleh kepala sekolah dan bendahara yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan untuk menjamin transparansi. Tantangan dalam keuangan sekolah. Yang pertama, dana terbatas. Uang yang dimiliki sekolah seringkali tidak mencukupi untuk membiayai semua program dan kebutuhan. Harga barang naik. Kenaikan harga barang dan jasa membuat anggaran yang sudah direncanakan menjadi kurang. Proses perencanaan rumit. Melibatkan banyak pihak dalam rapat perencanaan sering memakan waktu dan bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Kurangnya transparansi.
Sulit menjaga kepercayaan semua pihak jika pengelola uang tidak dijelaskan dengan jelas dan terbuka. SDM terbatas, beban kerja bendahara sering terlalu berat karena harus mengurus semua penerimaan dan pengeluaran sendirian. Solusi untuk tantangan keuangan. Yang pertama, skala prioritas, memastikan kebutuhan yang paling mendesak dan penting dipenuhi terlebih dahulu. Hemat pengeluaran, mengurangi belanja untuk kebutuhan yang tidak terlalu diperlukan agar dana tetap cukup. Kerjasama yang baik, menjalin komunikasi yang lancar dan kesepakatan bersama antar kepala sekolah, guru, dan yayasan. Evaluasi rutin, melakukan pengecekan anggaran secara berkala untuk memastikan penggunaannya sesuai rencana. Nah, jadi teman-teman, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen keuangan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan kualitas pendidikan. Dengan kita menerapkan konsep dan prinsip manajemen keuangan dengan baik, maka lembaga pendidikan akan mengoptimalkan penggunaan dana sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, oke teman-teman, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.